Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada video kali ini, aku mau sharing ya tentang financial planning for medical profession yang aku dapetin dari blog Financial Planning, blog elektif D3. Dan di sini nanti secara umum, aku bakal jelasin tentang financial check up, kemudian yang kedua itu evaluation of financial check-up, dan yang ketiga adalah yearly and monthly budgeting. Bentar, aku share screen dulu. Ya. Jadi ini ya, yang pertama tentang financial check-up, kemudian tentang gimana cara kita mengevaluasi dari form financial check-up itu. Lalu yang ketiga, gimana cara kita untuk membuat budget bulanan dan tahunan untuk mencapai financial goal kita di short term ya, terutama yang yearly ini, karena short term financial goal biasanya dicapai dalam 1 sampai 2 tahun. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu. Oke, aku tunjukin dulu formnya. Form dari financial check up. Jadi sebenarnya itu adalah laporan neraca keuangan ya kalau di bisnis itu, atau balance sheet. Udah kelihatan ya. Ini ada angka-angkanya, ini sebenarnya ada skenario-nya gitu supaya teman-teman lebih paham, terus nanti dimasukin. Ya, intinya secara garis besar, dari neraca ini kita bagi dua ya, aset dan hutang yang di sebelah kanan. Kemudian nanti kita menghitung net worth atau total kekayaan bersih. Caranya gimana? Yaitu total aset yang kita punya dikurangi dengan hutang. Nah, aset sendiri itu ada 3 macam ya, teman-teman. Ada aset liquid, ini bisa diasumsikan juga sebagai dana darurat ya, karena kan penyimpanan dana darurat itu kan macam-macam. Tidak harus di tabungan, tetapi bisa di deposito. Dan instrumen yang lain yang penting bisa cepat untuk segera dicairkan. Oleh karena itu namanya aset liquid. Kemudian ada aset pribadi. Aset pribadi ini biasanya barang-barang yang kita beli dan kita gunakan untuk menunjang kehidupan sehari-hari seperti rumah, mobil, motor gitu. Nah, untuk rumah ini sebenarnya ada yang mengkategorikannya aset pribadi dan juga aset investasi. Ini tergantung dari penggunaan rumah itu sendiri. Kalau misalkan rumah untuk ditinggali, ya nanti dimasukkannya ke aset pribadi. Tapi kalau misalkan rumah itu dijadikan kos-kosan, kemudian dalam beberapa tahun ke depan rencana akan dijual, nah itu bisa dimasukkan ke dalam aset investasi. Begitu pula dengan barang-barang elektronik ya, seperti laptop, kemudian HP, barang hobi seperti kamera, dan barang-barang rumah tangga ya, seperti lemari gitu, lemari kayu jati, atau mungkin um, peralatan memasak. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam aset pribadi. Lalu untuk aset investasi yang ini jelas menghasilkan suatu return ya, seperti emas, kemudian portofolio reksadana, saham serta obligasi, kemudian properti sewa ya tadi seperti rumah yang untuk kos-kosan itu, sawah perkebunan, dana pensiun, atau investasi bisnis seperti P2P lending. Juga bisa dimasukkan ke aset investasi. Kemudian hutang. Hutang ini ada hutang jangka pendek, kemudian ada jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Nanti kita totalkan hutangnya berapa totalnya, kemudian nanti kita totalkan juga asetnya ya dari A, B, dan C ini, lalu nanti dikurangkan. Nah, itulah net worth kita gitu ya. Sebentar, mungkin untuk lebih jelasnya pakai skenario aja kali ya. Oke, aku sharing skenario-nya. Udah kelihatan ya ini di layar.
Jadi misal nih, dokter Amanda, dia kerja sebagai dokter umum di UGD, dia masih single dan mensupport kedua orang tuanya. Untuk monthly income-nya 10 juta, itu tidak termasuk gaji tetap 2 juta. Kemudian bulan lalu dia baru saja membeli rumah dan harus membayar biaya cicilannya 3 juta per bulan. Kemudian dia juga punya cicilan mobil ya 2 juta per bulan dan dia punya simpanan di bank serta deposito. Nah, kemudian dia juga invest di emas dan reksadana ya, mutual fund ini. Dan dia bisa menabung hingga 1 juta rupiah. Bentar. Sepertinya ini skenario yang salah, teman-teman. Saya carikan dulu ya, yang benar. Ya, oke. Sebenarnya mirip skenarionya, cuman ini lebih detail. Jadi nanti untuk masuk-masukinnya lebih detail. Jadi tadi um, sudah disebutkan ya bahwa monthly income-nya 10 juta, kemudian juga ada gaji tetap 2 juta, insentifnya 500.000 rupiah, kemudian dia punya pekerjaan sampingan dengan gaji 2 juta rupiah per bulan, dan bulan lalu dia baru membeli rumah ya dengan um, cicilan 3 juta per bulan selama 12,5. Jadi untuk estimasi harga rumah nanti bisa kita kalikan ya 3 juta ini dikalikan 12 dikalikan 12,5 gitu. Nanti itu adalah harga rumah total. Kemudian dia juga punya cicilan mobil yang baru dia bayarkan selama 10 bulan dan cicilannya itu 2 juta per bulan selama 5 tahun. Berarti total harga mobilnya kan 2 juta dikali 12, 24 dikali 5. Ya berapa tuh? Nanti kita hitung. Dan dia udah bayar 10 bulan ya. Berarti nanti sisanya kita anggap hutang yang belum dibayarkan itu. Terus dia juga punya tabungan 50 juta dan juga deposito 50 juta. Kemudian dia juga punya emas fisik 10 juta dan emas digital 5 juta. Lalu dia juga invest di bonds dan stok ya, masing-masing 10 juta. Dia memperoleh bunga dari bank Rp20.000 tiap bulan. Kemudian reksadananya Rp200.000 per bulan. Sekarang dia punya gadget dan electronic device sejumlah 10 juta. Nah, ini dimasukkan ke aset pribadi ya tadi, gadget dan electronic device. Nah, kemudian ini adalah pengeluaran bulanan dia ya. Jadi dia memberikan 3 juta untuk orang tuanya, lalu dia mendonasikan 700.000 rupiah setiap bulannya, dan ini adalah pengeluarannya. Oke. Sudah ada bayangan ya teman-teman, masukan dan pengeluaran dokter Amanda ini? Oke, tapi yang pertama-tama adalah kita ngecek balance sheet-nya dulu ya, neraca keuangannya. Nah, ini kita bisa mengesampingkan expense tadi yang banyak, pertilan yang banyak itu, karena yang kita hitung adalah asetnya dan juga hutangnya ya. Jadi tadi ingat nggak, dokter Amanda itu punya tabungan di bank 50 juta dan depositonya 50 juta. Dan dia nggak ada aset liquid yang lain. Jadi total aset liquid dia 100 juta ya. Oke, mungkin teman-teman bisa mempause kemudian memback atau mengembalikan ke slide yang tadi yang tentang case-nya itu supaya teman-teman bisa lebih paham. Kemudian terkait dengan aset pribadi juga rumah tinggal tadi ya yang 3 juta selama 12,5 tahun. Tinggal dikalikan saja ya, ternyata jumlahnya total tuh Rp450.000. Nah, walaupun di sini Dokter Amanda itu masih hutang beli rumahnya, tapi rumah tersebut bisa kita masukkan ke aset pribadi.
tetap ya dimasukkan ke aset pribadi perhitungannya. Kemudian mobil tadi juga walaupun masih mencicil, tetapi harga totalnya itu kita masukkan ke aset pribadi. Lalu tadi ada gadget dan elektronik ya, 10 juta rupiah, jadi total aset pribadinya 580 juta rupiah. Kemudian untuk aset investasi, ada emas fisik 10 juta, emas digital 5 juta, kemudian reksadana dan saham masing-masing 10 juta ya tadi di skenario. Jadi total aset investasinya 35 juta. Nah ini kemudian kita hitung hutang yang masih Dokter Amanda miliki. Tadi kan mobilnya baru dibayar selama 10 bulan, sedangkan rumahnya itu baru dibayarkan selama berapa ya tadi ya? 1 bulan, 2 bulan ya, selama 2 bulan ya. Jadi untuk kredit mobil itu sisa berapa? Kan tadi 2 juta per bulan ya. 2 juta per bulan, kemudian sudah dibayarkan 10 bulan, berarti sudah dibayarkan sejumlah 2 juta dikali 10 yaitu 20 juta. Oleh karena itu, harga total mobil dikurangi dengan 20 juta yang sudah dibayarkan berarti sisa hutangnya tinggal 100 juta. Begitu juga yang rumah ya, dari 450 juta, kemudian sisa kredit rumahnya tinggal 447 juta. Nah, ini yang harus kita masukkan ke hutang, kemudian nanti kita hitung total aset dikurangi total hutang. Nah, untuk Dokter Amanda ini total asetnya 715 juta rupiah dikurangi dengan total hutangnya 547 juta rupiah. Nah, net worth Dokter Amanda itu 168 juta rupiah. Nah, sebenarnya kita kemudian bertanya-tanya ya, kemudian net worth yang bagus itu seperti apa gitu. Yang pertama jelas tidak minus gitu ya, karena ketika minus berarti jumlah hutang lebih dari aset dan itu artinya adalah bangkrut gitu. Atau yang kedua ada rumus dari milioner kalau nggak salah ya namanya. Itu cara menghitung aset yang ideal, ideal menurut ini ya, menurut teorinya itu ya. Itu adalah penghasilan bulanan, ini masuk apa aja, pokoknya penghasilan bulanan gitu, dikalikan dengan usia, usia Dokter Amanda 26 ya tadi ya, kemudian dibagi dengan, sebentar, oh ini monthly income-nya dikalikan 12. Jadi monthly income dikali 12, ini yang dihitung adalah pemasukan selama setahun. Kemudian dikali 12, lalu bagi dengan berapa ya? Saya lupa. Saya lupa dibagi dengan berapa, benar. Oh, 10. Dibagi dengan 10. Dibagi 10 ya. Jadi monthly income Dokter Amanda tadi itu 10 sama 2 ya. Berarti 12 juta rupiah. Dikalikan 12, dikali 26, dibagi 10. Belum saya tambah sama dengan itu nih. Nah, iya ya, 374 juta 400.000 rupiah. Nah, ini adalah yang menurut teori milioner itu net idealnya Dokter Amanda. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan net worth-nya Dokter Amanda yang saat ini, itu kan yang saat ini lebih rendah ya. Kalau misalkan kita menemukan hal ini tuh, ini bisa dijadikan bahan untuk questioning ya. Kenapa net worth-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan net worth idealnya. Nah, bocornya di mana gitu. Nah, untuk kita tahu bocornya di mana,
Nanti kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu evaluation of financial check-up. Ya, nanti kita akan belajar banyak rasio, kemudian dari rasio itu kita bisa tahu nih kira-kira mana yang masih perlu ditambahkan atau mana yang perlu dikurangi supaya menjadi lebih seimbang gitu antara aset pribadi, aset likuid, aset investasi dan juga rasio hutang juga termasuk. Gitu ya teman-teman, mungkin kalau video ini kepanjangan akan saya bagi-bagi, jadi kayaknya mending materi satu ini saya akhiri ya sampai di sini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.